Letkol Infantri Arman Surya, seorang prajurit Kopassus, dikenal dengan keberanian dan keteguhannya. Namun setelah tragedi mengguncang hidupnya, ia memutuskan untuk mengejar keadilan dengan cara yang tidak terduga. Dina Kusuma, seorang mantan anggota geng Kapak Merah, menyimpan rahasia kelam yang membuatnya berada di persimpangan antara masa lalu yang menghantuinya dan perjuangan membantu Arman. Randy, seorang pemuda lugu yang terjebak dalam lingkaran kriminal, menjadi kunci dalam mengungkap strategi gelap geng yang menguasai kota. Namun, ketika mereka mendekati pusat kekuatan geng, mereka dihadapkan pada kengerian yang tak terbayangkan, penderitaan, pengkhianatan, dan bayangan kematian. Setiap langkah mereka bukan hanya sebuah perjalanan fisik, melainkan drama kehidupan yang membuat mereka merinding, memaksa mereka menghadapi batas-batas keberanian dan ketakutan yang tak terelakkan. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di tengah malam yang remang dengan lampu jalanan berkedip-kedip, markas kecil geng Kapak Merah di Cempaka Putih menjadi saksi dari suara dentuman kapak yang menghantam meja. Sementara Jaka, pemimpin mereka, berbicara dengan penuh emosi kepada para anggotanya. "Kita ini geng paling ditakuti di Jakarta, jangan biarkan siapapun meremehkan kita," seru Jaka dengan suara menggelegar, sambil memandangi wajah-wajah pengikutnya yang menatap serius ke arah peta di meja. Sementara itu, di seberang jalan, seorang pria dengan wajah tirus dan pakaian serba hitam, Letkol Infantri Arman Surya, memperhatikan dengan tenang dari dalam mobilnya yang tersembunyi di balik bayangan pohon besar. Arman memegang sebuah foto kusut Dina Kusuma, mantan anggota geng yang kini menjadi informannya, dan berpikir keras tentang bagaimana cara memasuki sarang tanpa membangunkan raksasa yang sedang tidur. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda bernama Randy, yang ditugaskan sebagai kurir, berjalan keluar dari markas dengan sebuah paket misterius di tangannya, menuju sebuah motor yang terparkir di sudut gang. "Target sudah bergerak," bisik Arman melalui radio kecil yang terhubung dengan seorang kontak di markas Kopassus. Namun ia memilih untuk tetap menunggu perkembangan lebih lanjut. Di dalam markas, Jaka melemparkan sebatang rokok ke lantai sambil menginjaknya, lalu berkata kepada wakilnya, "Rian, pastikan semua orang siap, polisi sudah mulai mencium bau kita." Tak lama kemudian, Arman memutuskan untuk bertindak dan keluar dari mobilnya, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lain, yang membuat suasana menjadi kacau dan anggota geng keluar dengan senjata terhunus. "Siapa itu? Cari mereka!" teriak Jaka sambil mengangkat kapaknya. Namun Arman sudah menghilang ke dalam gelap, meninggalkan ketegangan di udara. Di saat Jaka mengumpulkan pasukannya untuk menyisir daerah sekitar, Arman menyelinap ke sebuah gang sempit, berpikir bahwa ini baru awal dari malam yang panjang dan penuh bahaya. Arman tiba di sebuah apartemen tua di pusat kota, tempat Dina Kusuma bersembunyi setelah mengungkap rahasia besar tentang rencana geng Kapak Merah. Dengan wajah penuh kelelahan tetapi matanya tetap tajam. "Mereka semakin brutal, dan aku yakin Jaka tidak akan tinggal diam," kata Dina sambil menyerahkan dokumen rahasia yang disembunyikannya dalam tas kecil. "Kau harus keluar dari sini secepat mungkin," balas Arman sambil memeriksa isi dokumen yang penuh dengan daftar nama dan lokasi persembunyian para anggota geng. Di luar apartemen, seorang pria misterius dengan helm motor berdiri mengawasi gedung, mengeluarkan ponsel untuk menelepon seseorang sambil berbisik, "Mereka ada di sini, apa perintahnya?" Dina mulai merasa panik ketika mendengar suara langkah kaki di tangga, tetapi Arman dengan tenang memeriksa pistol di pinggangnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah mengantisipasi hal ini." Tiba-tiba, pintu diketuk keras beberapa kali, dan suara seorang pria memaksa masuk. "Buka pintunya, atau kami dobrak." Arman menyuruh Dina bersembunyi di dalam lemari, sementara ia mempersiapkan diri untuk menghadapi para penyerang yang sudah mulai merusak engsel pintu. Ketika pintu berhasil didobrak, 3 pria bersenjata masuk dengan tergesa-gesa, tetapi Arman yang sudah bersiap langsung melumpuhkan 2 di antaranya dengan gerakan cepat dan terlatih. Pria terakhir mencoba melarikan diri, tetapi Dina yang keluar dari persembunyian melemparkan vas bunga ke arah kepala pria itu, membuatnya jatuh tersungkur. Setelah memastikan situasi aman, Arman memeriksa ponsel salah satu pria itu dan menemukan pesan dari Jaka, "Temukan dia, atau kalian semua mati." Malam semakin larut ketika Arman dan Dina meninggalkan apartemen dengan tergesa-gesa, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang dipenuhi kendaraan dan lampu-lampu neon yang berkilauan. "Kita tidak bisa terus seperti ini, mereka punya mata-mata di mana-mana,"
kata Dina sambil menoleh ke belakang dengan wajah penuh kecemasan. Selama kau bersamaku, kau aman, fokus saja pada dokumen ini, jawab Arman tegas sambil memperhatikan kaca spion mobil yang ia kendarai dengan kecepatan tinggi. Namun, sebuah motor besar dengan 2 penumpang bersenjata mulai mengejar mereka, membuat Arman menginjak gas lebih dalam untuk mencoba meloloskan diri. Salah satu penumpang motor mengarahkan senjata api ke mobil mereka, tetapi Arman dengan cepat membanting setir untuk menghindari tembakan, sementara Dina berteriak, "Arman, hati-hati!" Tembakan kedua menghantam kaca belakang, membuat pecahan kaca berhamburan ke dalam mobil. Namun Arman tetap tenang dan memutar mobilnya ke jalan kecil yang lebih sempit. "Pegangan erat, Dina!" teriak Arman ketika ia melaju melewati gang sempit, membuat motor pengejar melambat karena ruang gerak yang terbatas. Ketika mereka akhirnya keluar dari gang, Arman melihat sebuah gudang tua di kejauhan dan memutuskan untuk bersembunyi di sana, berharap bisa mengatur strategi berikutnya. "Kita tidak bisa terus kabur seperti ini, mereka tidak akan pernah berhenti," kata Dina dengan suara gemetar saat mereka memasuki gudang yang gelap dan penuh debu. "Aku tahu," balas Arman sambil memeriksa senjatanya. "Tapi pertama-tama, kita harus pastikan tidak ada yang mengikuti kita ke sini." Di dalam gudang tua yang penuh dengan bayangan gelap dan suara gemerisik tikus, Arman dan Dina berusaha mengatur napas sambil memeriksa situasi sekitar. "Aku pernah mendengar tentang tempat ini. Jaka sering menggunakan gudang seperti ini untuk menyimpan barang-barang ilegalnya," kata Dina dengan nada yang mengisyaratkan ketakutan. Arman menyuruh Dina tetap diam sementara ia menyusuri lorong sempit dengan pistol terhunus, mencari tanda-tanda keberadaan musuh. Namun, ketika ia membuka salah satu peti besar di sudut gudang, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, tumpukan kapak berwarna merah yang masih berlumuran darah kering. "Ini bukan hanya gudang biasa," bisik Arman kepada Dina. "Ini markas kecil mereka. Kita harus keluar dari sini secepatnya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat, membuat Dina bersembunyi di balik tumpukan karung, sementara Arman mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang datang. 2 pria bersenjata memasuki gudang, berbicara tentang rencana besar Jaka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Arman sudah bersembunyi di atas balok kayu di atas mereka. Dalam gerakan cepat, Arman melompat turun dan melumpuhkan salah satu dari mereka, sementara pria kedua berteriak meminta bantuan melalui radio. Dina keluar dari persembunyian dan membantu dengan melemparkan kunci Inggris ke kepala pria kedua, tetapi suara yang mereka buat sudah cukup untuk menarik perhatian lebih banyak musuh. "Kita harus pergi sekarang, mereka akan segera datang," kata Arman sambil menarik Dina keluar dari gudang, berlari menuju kendaraan mereka dengan ketegangan yang terus meningkat. Di sebuah kantor kecil yang dipenuhi peta, diagram, dan perangkat komunikasi modern, Arman bertemu Satrio Wibowo, mantan rekannya di Kopassus yang kini menjalankan perusahaan keamanan swasta. "Lama tak bertemu, men. Kudengar kau sedang menghadapi sesuatu yang besar," ujar Satrio sambil menuangkan kopi untuk mereka berdua. Arman menjelaskan situasinya dengan nada serius, menjabarkan tentang kekejaman geng kapak merah dan rencana besar mereka yang harus dihentikan sebelum terlambat. Satrio mendengarkan dengan seksama, lalu berjalan ke salah satu dinding di mana terdapat peta Jakarta dengan beberapa area yang ditandai merah. Sambil berkata, "Markas utama mereka di sini, tetapi mereka punya banyak titik operasional lain." Dengan pengalaman militernya, Satrio menyarankan cara menyusup ke jaringan geng, sekaligus menawarkan logistik seperti senjata, kendaraan, dan alat komunikasi canggih untuk membantu operasi. "Tapi dengar ini, men," kata Satrio sambil menatap mata Arman. "Ini bukan misi biasa, mereka bermain kotor, dan kau tahu ini bisa merenggut nyawa siapapun yang terlibat." Arman mengangguk pelan sambil menjawab tegas. "Aku sudah tahu risikonya, Satrio, aku tidak bisa mundur sekarang." Mereka kemudian menghabiskan malam menyusun strategi, menandai rute pelarian, dan merencanakan titik serangan yang efektif untuk melemahkan geng secara sistematis. Sebelum Arman pergi, Satrio memberikannya sebuah senapan otomatis kecil dan berkata, "Ini bukan hanya senjata, ini jaminan bahwa kau akan kembali hidup-hidup." Arman meninggalkan kantor itu dengan hati yang lebih tenang, mengetahui bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi bahaya yang semakin dekat. Di sebuah ruang kantor polisi yang sempit dan berantakan, Kompol Aditya, kepala polisi setempat, memanggil Arman untuk berdiskusi secara rahasia setelah mengetahui bahwa ia tengah memburu geng kapak merah. "Kudengar kau bergerak sendiri, Letkol Arman. Aku ingin membantu, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang tidak mencolok," kata Aditya dengan nada rendah sambil melirik rekannya yang berada di luar ruangan. Aditya menjelaskan bahwa banyak upaya kepolisian gagal karena adanya oknum yang menjadi informan geng,
sehingga ia ingin bekerja sama secara tertutup tanpa melibatkan tim besar. Masalahnya, Aditya, jawab Arman dengan nada tajam, aku tidak percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Operasi ini terlalu berisiko untuk disabotase lagi. Aditya mengangguk pelan sambil menyerahkan sebuah map berisi informasi rahasia tentang para pemimpin geng dan operasi mereka yang belum pernah terungkap. Aku paham, tapi informasi ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kita perlu melakukannya dengan bijak, katanya sambil menambahkan bahwa ia akan menyediakan dukungan logistik secara diam-diam. Setelah mempelajari berkas itu, Arman menemukan sebuah petunjuk penting. Ada transaksi besar yang akan dilakukan geng di Pelabuhan Sunda Kelapa minggu depan. Kita punya waktu seminggu, tapi aku harus tetap memimpin operasi ini, kata Arman tegas, dan Aditya setuju dengan syarat operasi tersebut tetap berada di bawah radar. Sebelum meninggalkan kantor, Aditya memperingatkan, mereka punya mata-mata di mana-mana, bahkan dalam tubuhku sendiri, jadi hati-hati. Arman keluar dari kantor polisi dengan pikiran penuh rencana, membawa informasi baru yang bisa mengubah jalannya misi ini. Di Pelabuhan Sunda Kelapa yang gelap dan dipenuhi kontainer, Arman menyamar sebagai pembeli senjata dalam transaksi besar yang melibatkan geng Kapak Merah. Dengan penampilan lusuh dan aksen daerah yang sempurna, ia berbicara dengan salah satu penghubung geng, sementara matanya mengamati setiap detail di sekitar lokasi transaksi. Berapa lama kita harus menunggu? Aku tidak punya waktu banyak, ujar Arman dengan nada kesal, mencoba masuk ke dalam peran pembeli yang tidak sabar. Rian, wakil Jaka, memimpin transaksi tersebut dengan pengawalan ketat, dan sesekali melirik curiga ke arah Arman, yang berusaha tetap tenang meski suasana semakin menegangkan. Ketika peti-peti senjata mulai dibuka, Arman memperhatikan daftar pengiriman dan mencatat dalam ingatannya bahwa senjata-senjata ini akan digunakan untuk aksi besar-besaran dalam waktu dekat. Namun, saat Rian mulai menginterogasi Arman tentang latar belakangnya, ia menyadari bahwa penyamarannya hampir terbongkar dan harus segera mencari jalan keluar. Kau baru di sini, ya? Tanya Rian dengan nada mencurigakan, membuat Arman menjawab singkat, aku hanya pedagang senjata kecil, tidak lebih. Ketika ketegangan meningkat, Arman melihat celah untuk melarikan diri saat perhatian geng teralih ke seorang pekerja pelabuhan yang membuat kesalahan besar. Dengan langkah cepat, ia menyelinap ke dalam kontainer kosong, lalu menggunakan lorong-lorong sempit di pelabuhan untuk kabur sebelum Rian menyadari keberadaannya. Meskipun berhasil lolos, Arman tahu bahwa ia telah menarik perhatian geng, yang berarti waktu untuk menyelesaikan misi ini semakin singkat. Di apartemen kecil Dina yang diterangi cahaya redup, ketegangan memuncak ketika Dina mendengar kabar bahwa beberapa mantan anggota geng yang membantu polisi telah dibunuh secara brutal. Aku tidak mau mati, Arman. Aku menyesal terlibat dalam semua ini, katanya dengan nada penuh ketakutan sambil menggenggam tangannya yang gemetar. Arman mencoba menenangkannya, tetapi Dina melanjutkan, kau tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Mereka akan menemukan kita, dan mereka tidak akan berhenti. Kita tidak bisa mundur sekarang, Dina. Kita terlalu dekat dengan inti masalah ini, jawab Arman tegas, meskipun ia juga menyadari risiko yang semakin besar. Ketika ketegangan mereka memuncak, suara langkah kaki terdengar mendekati pintu apartemen, membuat Dina langsung membeku di tempat. Arman menyuruh Dina berlindung di balik sofa sementara ia mempersiapkan senjatanya, bersiap menghadapi siapapun yang akan masuk. Tiba-tiba, pintu didobrak, dan 3 pria bersenjata masuk dengan cepat, tetapi Arman segera melumpuhkan 2 di antaranya dengan tembakan presisi. Pria terakhir mencoba menyerang Dina, tetapi Arman melemparkan pisau kecil yang menghantam tangan pria itu, membuatnya menjatuhkan senjatanya dengan jeritan kesakitan. Setelah memastikan situasi aman, Dina berdiri dengan tubuh gemetar, tetapi kali ini ia melihat keberanian Arman sebagai sesuatu yang menguatkan tekadnya. Aku akan membantumu, Arman, tapi janji padaku, kita selesaikan ini secepat mungkin, katanya dengan suara serak, dan Arman mengangguk sambil bersiap untuk langkah berikutnya. Di Surabaya, Arman bergerak cepat berdasarkan informasi bahwa cabang baru geng Kapak Merah aktif di daerah pelabuhan Tanjung Perak, namun atmosfer sunyi malam itu membuatnya waspada. Saat mendekati sebuah gudang tua yang dikatakan sebagai markas baru geng, Arman menyadari bahwa tempat itu telah disiapkan sebagai jebakan dengan penjagaan yang diperkuat. Ternyata kau di sini juga, Kapten. Suara Rian menggema, diikuti kemunculan beberapa pria bersenjata dari kegelapan, membuat Arman menyadari bahwa rencananya telah bocor. Dengan cepat, ia menembakkan peluru ke arah 2 penjaga di depan pintu, tetapi pergerakannya terganggu oleh datangnya lebih banyak orang dari gang-gang sekitar. Dalam kejar-kejaran yang melelahkan di gang sempit Surabaya, Arman memanfaatkan setiap sudut dan celah untuk menyelinap,
sementara Rian terus mengawasi pergerakannya dari jauh. "Kau tidak akan lolos, Arman," teriak Rian. Namun Arman berhasil memanjat pagar tinggi dan menyelinap ke dalam pasar malam yang ramai, menghilang di tengah kerumunan. Meskipun lolos, Arman mengalami luka di bahu akibat peluru yang hampir mengenainya, membuat langkahnya terseok ketika berusaha kembali ke penginapan. Malam itu, ia menyadari bahwa geng telah mengetahui keberadaannya dan mungkin memiliki mata-mata yang terus melaporkan setiap gerakannya. Sebelum meninggalkan Surabaya, Arman meninggalkan jejak palsu untuk mengecoh geng, namun ia tahu ancaman tidak akan berakhir di sini. Kembali ke Jakarta, rasa waspada Arman semakin meningkat ketika ia menyadari bahwa operasi penyamarannya kini berada dalam bahaya besar. Saat tiba di rumahnya yang tersembunyi di Jakarta, Arman menemukan sesuatu yang mengejutkan. Foto keluarganya yang hancur berserakan di halaman. Dengan napas tertahan, ia mengambil potongan-potongan foto itu, yang ternyata milik mendiang istri dan putrinya yang tewas dalam pembantaian 10 tahun lalu oleh geng yang sama. "Mereka tahu," gumamnya pelan. Kesadaran akan ancaman psikologis ini membuat dadanya berguncang penuh amarah. Di malam yang sunyi, ia duduk di ruang tamu sambil memandangi foto yang tersisa. Kenangan lama kembali menyeruak seperti luka yang belum sembuh. Malam itu, ia teringat kembali peristiwa tragis ketika ia tiba terlambat untuk menyelamatkan keluarganya, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Namun, bukannya melemah, Arman menggunakan kemarahan dan rasa bersalah itu untuk membakar tekadnya, bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan kejadian itu terulang pada orang lain. "Ini bukan peringatan, ini tantangan," bisiknya sambil merakit ulang senjata yang ia simpan di ruang rahasianya. Pagi harinya, ia mulai menggali lebih dalam informasi tentang orang-orang yang mengirim ancaman itu, percaya bahwa ini adalah pesan langsung dari Jaka. Saat matahari mulai menyinari kota, Arman meninggalkan rumahnya dengan pandangan penuh fokus, membawa dendam dan misi yang kini lebih personal dari sebelumnya. Satu hal yang pasti, Arman tahu bahwa perang ini bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang memulihkan harga dirinya sebagai seorang ayah dan suami yang gagal. Di terminal Kampung Rambutan yang selalu ramai, Arman menyamar sebagai sopir angkutan umum untuk menyusup ke operasi bawah tanah geng yang memanfaatkan tempat tersebut. Dengan penampilan yang kumal dan pakaian sederhana, ia dengan cerdik berbaur dengan sopir lain sambil mendengarkan percakapan tentang kegiatan mencurigakan di sekitar terminal. "Mereka sering nongkrong di sana," bisik seorang sopir kepada Arman sambil menunjuk sebuah warung kecil yang menjadi tempat berkumpul anak-anak jalanan yang bekerja untuk geng. Arman mengamati bahwa geng memanfaatkan anak-anak ini sebagai kurir narkoba dan pengintai, membuatnya semakin marah pada kekejaman sistematis yang mereka gunakan. Dalam salah satu momen kritis, ia menyelinap ke sebuah gudang kecil di dekat terminal yang ternyata menjadi tempat penyimpanan dokumen penting milik geng. Dengan cepat, ia memotret beberapa dokumen yang berisi catatan transaksi dan daftar anggota baru, namun ia harus bergerak cepat saat penjaga gudang mendekat. "Hei, siapa kau?" teriak penjaga. Namun Arman berhasil menyelinap keluar melalui pintu belakang sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Malam itu, ia kembali ke markas sementara dan mempelajari dokumen tersebut, menemukan informasi tentang distribusi barang ilegal yang bisa menjadi titik lemah geng. Mereka bahkan menyusup ke transportasi umum. "Ini lebih besar dari yang kupikirkan," gumam Arman sambil merencanakan langkah berikutnya. Penyamaran ini tidak hanya memberikan informasi penting, tetapi juga memperjelas bahwa geng ini telah mengakar hingga ke lapisan masyarakat bawah. Dalam pertemuan rahasia di markas kecil kepolisian, Kompol Aditya menunjukkan dokumen yang mengungkapkan bahwa ada pengkhianat di tubuh kepolisian yang bekerja untuk geng Kapak Merah. "Mereka bukan hanya kriminal biasa, Arman. Mereka punya orang dalam di sini yang membuat setiap langkah kita diawasi," ujar Aditya sambil menunjukkan bukti transfer uang mencurigakan. Arman mendengarkan dengan cermat, lalu bertanya, "Siapa orang ini? Dan seberapa dalam pengaruh mereka di tubuh kepolisian?" Aditya menghela napas berat, "Aku belum bisa memastikan semuanya, tapi ada petunjuk bahwa ini melibatkan beberapa perwira tinggi." Malam itu, mereka merencanakan operasi untuk menjebak pengkhianat dengan memanfaatkan informasi palsu yang akan mereka sebarkan melalui saluran resmi. "Jika mereka memakan umpan ini, kita bisa memutus salah satu sumber kekuatan mereka," kata Arman sambil menyiapkan strategi untuk memanfaatkan situasi. Namun, risiko semakin besar karena Arman tahu bahwa pengkhianatan ini dapat menghambat setiap langkahnya jika ia salah langkah. Ketegangan meningkat ketika salah satu informan Aditya dilaporkan tewas secara misterius, menunjukkan bahwa geng telah mengetahui pergerakan mereka. "Waktu kita semakin sedikit, jika mereka tahu kita tahu, semuanya akan berantakan,"
ujar Aditya dengan nada cemas. Meskipun menghadapi risiko besar, Arman tetap bertekad untuk mengguncang fondasi geng ini dari dalam, percaya bahwa ini adalah langkah kunci untuk memenangkan perang ini. Dalam gelap malam di daerah Bekasi, Arman bersama Dina dan Satrio menyelinap mendekati sebuah gudang besar yang dijaga ketat oleh anggota geng Kapak Merah. Ini gudang senjata utama mereka, bisik Satrio sambil menunjuk ke arah beberapa truk yang tampak membawa peti-peti kayu besar berisi persenjataan berat. Menggunakan strategi yang telah direncanakan, Satrio menonaktifkan kamera pengawas sementara Dina bertugas mengalihkan perhatian penjaga dengan berpura-pura sebagai pejalan kaki yang tersesat. Saat Arman masuk ke dalam gudang, ia melihat rak-rak yang penuh dengan senjata, mulai dari senapan serbu hingga granat tangan, siap digunakan untuk aksi besar geng. Suara gaduh di luar mengisyaratkan bahwa penyergapan telah terdeteksi, memaksa Arman dan Satrio untuk bergerak cepat menyita sebanyak mungkin senjata sebelum bala bantuan datang. Di tengah aksi itu, Tony, Cobra, Mahendra, salah satu algojo kepercayaan Jaka, muncul dengan senjata laras panjang dan memulai perlawanan brutal. Duel sengit antara Arman dan Tony berlangsung di tengah tumpukan peti senjata, dengan suara dentingan besi dan tembakan yang memecah malam. Kau pikir bisa menghancurkan kami sendirian? Geng ini sudah terlalu kuat untuk dihancurkan, teriak Tony sebelum Arman berhasil melumpuhkannya dengan tendangan mematikan. Namun, dalam pertarungan itu, Arman terluka parah di lengan akibat sabetan pisau dari Tony, memaksanya untuk mundur bersama Dina dan Satrio. Meskipun berhasil menyita sebagian besar senjata dan menghancurkan rencana aksi geng, Arman tahu bahwa luka ini hanya awal dari pertempuran yang lebih besar. Kabar tentang tertangkapnya salah satu anggota geng Kapak Merah, Johnny Petir, memberi harapan baru bagi polisi dan Arman untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang rencana Jaka. Di ruang interogasi, Johnny mengungkapkan beberapa lokasi rahasia geng dan rencana mereka untuk mengimpor senjata dari luar negeri, namun ia tampak ketakutan setiap kali menyebut nama Jaka. Mereka akan membunuhku dimanapun aku berada, bisiknya dengan wajah pucat. Tetapi Kompol Aditya meyakinkannya bahwa ia akan mendapatkan perlindungan di penjara. Namun, keesokan paginya, Johnny ditemukan tewas di sel tahanan dengan luka leher yang mengindikasikan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dalam. Arman segera mendatangi lokasi kejadian dan menemukan secari kertas di tangan Johnny bertuliskan, "Kami selalu mengawasi." Insiden ini membuat Arman dan Aditya menyadari bahwa Jaka memiliki kendali hingga ke dalam sistem penjara, membuat mereka semakin sulit untuk menangkap anggota geng lainnya. "Kita bahkan tidak bisa mempercayai orang-orang kita sendiri," keluh Aditya, sementara Arman hanya terdiam dengan tatapan tajam yang penuh dendam. Malam itu, Arman mulai merancang strategi untuk melumpuhkan jaringan Jaka yang telah menyusup ke berbagai lembaga penting, termasuk aparat penegak hukum. "Ini bukan lagi sekadar perang melawan geng. Ini adalah perang melawan sistem yang sudah busuk," ujar Arman kepada Dina sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Meski dikejar waktu dan ancaman yang semakin besar, Arman bertekad untuk terus maju dan mencari kelemahan Jaka di tengah kekuasaan yang tampaknya tak tergoyahkan. Randy, seorang anggota muda geng Kapak Merah, mulai meragukan tujuannya setelah melihat kekejaman geng terhadap warga tak bersalah. Terutama ketika seorang wanita tua menjadi korban dalam aksi perampokan mereka. Dalam pertemuan rahasia di sebuah taman kota yang sepi, Randy dengan gugup bertemu Arman, menyerahkan informasi tentang lokasi pertemuan penting geng di gudang tua di Tangerang. "Aku tidak tahan lagi melihat apa yang mereka lakukan," kata Randy dengan suara bergetar. "Tapi aku hanya akan memberitahumu jika kau menjamin keselamatan keluargaku." Arman menyetujui syarat itu, meyakinkan Randy bahwa keluarganya akan diamankan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Jaka dan anak buahnya. Di bawah cahaya lampu taman, Randy menggambar peta lokasi dan memberikan rincian waktu pertemuan, yang dianggap sebagai langkah penting untuk memutus rantai organisasi geng. "Hati-hati, mereka tahu seseorang di dalam sudah berkhianat," ujar Randy sebelum pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Arman dengan peta di tangannya. Malam itu, Arman dan Dina mulai mempersiapkan strategi penyergapan bersama Satrio, menggunakan informasi dari Randy untuk memimpin serangan yang terkoordinasi. Meski penuh risiko, informasi ini menjadi peluang besar untuk melumpuhkan sebagian besar geng sekaligus menangkap para pemimpin utamanya. "Dia mungkin muda, tapi dia memberikan kita harapan," kata Dina sambil mempelajari peta yang diberikan Randy dengan penuh perhatian. Dengan tekad yang semakin membara, Arman bersiap untuk melancarkan operasi besar yang akan mengguncang geng hingga ke akarnya. Dengan tim kecil yang dipimpin Arman, mereka menyusup ke gudang tua di Tangerang yang menjadi markas rahasia geng Kapak Merah, berdasarkan informasi yang diberikan Randy. Di tengah malam yang sunyi,
Mereka menyaksikan para anggota geng berkumpul untuk membahas rencana besar, termasuk Jaka dan Rian yang tampak memimpin pertemuan. Saat penyergapan dimulai, baku tembak sengit terjadi di dalam gudang, membuat tempat itu berubah menjadi medan pertempuran yang penuh kekacauan. Arman berhasil melumpuhkan beberapa anggota geng, sementara Dina dan Satrio mengamankan pintu keluar untuk mencegah pelarian. Di tengah pertempuran, Arman menemukan dokumen penting yang mengungkap rincian rencana Jaka untuk mendatangkan senjata dari luar negeri melalui jalur laut. Namun, saat ia hampir menangkap Rian, wakil Jaka, pria itu berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya. "Kalian pikir ini akhir? Perang baru saja dimulai," teriak Rian sebelum menghilang di kegelapan, meninggalkan ancaman yang menggema di telinga Arman. Meskipun berhasil meraih dokumen dan melumpuhkan beberapa anggota kunci, Arman merasa bahwa kemenangan ini belum cukup untuk menjatuhkan Jaka. Kembali ke markas, ia dan timnya mulai menganalisis dokumen yang ditemukan, menemukan bahwa jaringan internasional geng ini jauh lebih besar dari yang mereka duga. Dengan ancaman baru yang semakin jelas, Arman tahu bahwa langkah berikutnya harus lebih strategis, karena musuh yang dihadapinya bukan lagi sekadar geng jalanan, melainkan organisasi kriminal global. Arman merasa ada yang janggal ketika salah satu rekan timnya, Ardi, bertindak mencurigakan selama misi pengintaian di gudang senjata. Pada malam itu, Dina yang sedang bersembunyi di sebuah rumah aman, menerima ancaman dan pesan dari Jaka yang mengatakan bahwa ia tahu lokasinya, membuat Arman curiga. Setelah penyelidikan cepat, Arman menyadari bahwa Ardi ternyata bekerja sebagai mata-mata untuk geng Kapak Merah, dan lokasinya telah bocor. Dengan cepat, anggota geng datang untuk menculik Dina, membawanya ke tempat persembunyian yang tidak diketahui, dan menjadikannya umpan untuk menjebak Arman. Meskipun terlambat dan penuh rasa bersalah, Arman memutuskan untuk menyelamatkan Dina dengan risiko besar, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. "Aku akan bawa dia kembali, apapun yang terjadi," tegas Arman, matanya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Ia mulai merencanakan serangan untuk membebaskan Dina, meskipun ia tahu bahwa kali ini, musuhnya semakin dekat dan berbahaya. Arman menyusun strategi cerdik dengan bantuan Satrio dan Dina yang telah diselamatkan sebelumnya untuk melacak lokasi geng, menghindari jebakan yang sudah dipasang. Namun, ia tak tahu bahwa kali ini, geng akan lebih siap dari sebelumnya, dan waktu semakin sempit untuk menyelamatkan Dina dan menghentikan rencana balas dendam Jaka. Dengan informasi yang berhasil digali, Arman melacak lokasi Dina yang disembunyikan di sebuah pulau kosong di Kepulauan Seribu, sebuah tempat terpencil yang mudah dijaga namun sulit dijangkau. "Ini akan menjadi misi yang berisiko tinggi," kata Satrio, menatap peta dengan cemas. Namun Arman tetap teguh, tak akan menyerah begitu saja. Dengan menggunakan perahu cepat, mereka menuju pulau tersebut di tengah malam, menyusup dengan hati-hati, menghindari deteksi oleh anggota geng yang menjaga lokasi tersebut. Arman berhasil menemukan Dina yang terikat di sebuah gudang tua, diapit oleh beberapa anak buah Jaka yang bersenjata lengkap, namun situasi berubah menjadi lebih rumit ketika Rian muncul di belakangnya. "Jangan kira kau bisa selamatkan dia," ujar Rian dengan tawa penuh kebencian, lalu meledakkan beberapa bagian pulau, menciptakan kekacauan yang membuat mereka kesulitan kabur. Ledakan itu mengoyak tanah, menimbulkan kebakaran yang melahap hampir seluruh pulau, memaksa Arman dan Dina untuk berlari menyelamatkan diri. Meskipun berhasil membebaskan Dina, Arman terluka parah akibat serpihan batu dan api yang menyambar tubuhnya, namun ia tak peduli, terus melarikan diri dari pulau yang kini terbakar. Di atas perahu yang menuju daratan, Dina memandang Arman dengan rasa terima kasih yang mendalam, meski rasa takut masih mencengkeramnya, menyadari bahwa Jaka masih mengincar mereka. "Jaka tak akan berhenti sampai kita semua hancur," kata Dina, mengingat pesan yang ditinggalkan Jaka di pulau, mengancam akan melancarkan serangan besar di Jakarta sebagai balas dendam. Arman tahu, pertempuran ini belum selesai, dan mereka harus segera kembali ke kota untuk menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Pagi hari itu, Arman mendapat kabar bahwa Jaka mengerahkan anggota-anggota terlatihnya untuk menyerang Mall Taman Anggrek, tempat yang ramai dan penuh pengunjung. "Ini adalah serangan besar, mereka ingin menunjukkan kekuasaan dan menarik perhatian publik," kata Kompol Aditya, saat Arman bergegas menuju lokasi dengan Dina di belakangnya. Sesampainya di Mall, suasana sudah kacau, dengan teriakan dan kekacauan di seluruh area, sementara anggota geng menyebar dan mulai menembaki pengunjung. "Kita harus cepat, atau lebih banyak korban berjatuhan," ujar Arman, memimpin timnya untuk menyusup masuk ke area Mall dan menggagalkan serangan itu sebelum terlambat. Dengan keterampilan bertempur yang dimilikinya, Arman mulai melumpuhkan satu persatu anggota geng,
namun kesulitan dalam menghadapi banyaknya musuh yang terlatih dan bersenjata lengkap. Suara tembakan yang memekakan telinga memenuhi mal, sementara para pengunjung panik berlarian mencari tempat aman, meninggalkan Arman dan timnya yang berusaha menahan serangan. Setelah beberapa menit pertempuran sengit, Arman akhirnya berhasil mengendalikan situasi, namun Jaka dan beberapa anggota utamanya telah kabur di tengah kekacauan. "Kau takkan bisa lari selamanya, Jaka," teriak Arman, menyadari bahwa meskipun serangan itu berhasil digagalkan, ia kehilangan jejak musuh yang masih bebas. Dina yang terengah-engah setelah pertempuran mengingatkan, "Jaka masih akan menyerang, kita harus lebih siap lagi." Arman mengangguk, mengetahui bahwa ini bukan hanya serangan teror biasa, melainkan bagian dari rencana besar yang akan menghancurkan Jakarta jika tidak dihentikan segera. Setelah serangan di Mal, Arman menyelidiki lebih lanjut tentang jaringan geng Kapak Merah dan menemukan bahwa mereka memiliki hubungan dengan sindikat kriminal internasional yang beroperasi di Asia Tenggara. Informasi ini membawa Arman ke Pelabuhan Batam, tempat transaksi besar-besaran senjata dan narkoba akan berlangsung, yang menjadi titik balik dalam operasi internasional ini. Dalam penyamaran sebagai pedagang barang, Arman berhasil masuk ke dalam kompleks pelabuhan yang dijaga ketat, berharap dapat mengungkapkan lebih banyak rencana Jaka dan rekan-rekannya. "Kau tidak akan bisa lolos begitu saja," teriak Arman sambil menghindar dari tembakan yang datang dari segala arah. Namun ia terjebak di tengah ruangan yang penuh dengan perlawanan. Dalam baku tembak yang penuh kekacauan, Arman hampir terbunuh, terluka parah di bahu dan kaki, namun berhasil melarikan diri dengan informasi penting yang ia peroleh dari salah satu anggota sindikat. Saat kembali ke markas, ia menyadari bahwa jaringan ini jauh lebih besar dari yang ia duga, dan musuhnya kini lebih kuat, lebih berbahaya. "Kita harus menghadapinya di luar negeri," kata Arman, merencanakan langkah selanjutnya untuk menggulingkan jaringan kriminal internasional yang telah membuatnya berada di posisi ini. Satrio dan Dina siap membantunya, meskipun mereka tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang lebih berbahaya dari yang sebelumnya mereka alami. "Kita tidak bisa mundur lagi," ujar Arman, dengan tekad yang semakin kuat, mempersiapkan diri untuk melawan musuh yang kini tidak hanya ada di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan misi di Pelabuhan Batam, Arman kembali ke Jakarta hanya untuk mendapati bahwa Jaka telah melancarkan serangan balas dendam yang menghancurkan markas kepolisian setempat. "Kita tak bisa biarkan ini berlanjut," kata Kompol Aditya dengan suara lemah, terbaring di rumah sakit setelah terluka parah dalam serangan itu, menyadari bahwa situasi kini di luar kendali. Di tengah kekacauan, Arman tahu bahwa ia harus segera mengambil alih, dan tanpa ragu, Aditya memberinya wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara apapun yang dianggap perlu. "Ini bukan hanya soal geng lagi, ini soal mempertahankan kedamaian kota ini," ujar Arman dengan tatapan tajam, merasa berat untuk kembali masuk ke medan pertempuran yang semakin brutal. Waktu semakin mendesak, Jaka kini mulai menggunakan taktik yang lebih kejam, termasuk serangan-serangan yang melibatkan warga sipil tak berdosa sebagai pelindung dan umpan. Arman tahu, serangan ini hanya awal dari perang yang lebih besar, dan ia harus menemukan cara untuk menghentikan Jaka sebelum lebih banyak nyawa yang hilang. "Aku tak akan biarkan Jaka menang," kata Arman dengan tekad membara, meski ia sadar bahwa ia semakin jauh dari keselamatan dan semakin dekat dengan perang yang tak terelakkan. Namun, saat ia melangkah keluar dari rumah sakit, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh pasukan militer dan polisi yang sudah terjerat dalam permainan kotor Jaka. Arman menyusun rencana terakhirnya, kali ini lebih hati-hati, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya akan lebih berisiko daripada sebelumnya. Dengan kesadaran penuh akan bahaya yang mengancam, Arman merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan ini adalah dengan menghadapi Jaka secara langsung, meski itu berarti bertaruh nyawa. Berbekal informasi yang didapat dari penyusupan sebelumnya, Arman menyusup kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok, tempat yang sudah dikenal sebagai pusat aktivitas gelap geng Kapak Merah. "Ini bukan hanya soal senjata, ini lebih besar dari yang kita kira," kata Arman kepada Dina, yang mendampinginya, menyadari bahwa Jaka kini mengalihkan fokusnya pada pengiriman senjata besar untuk operasi internasional. Dalam penyamaran sebagai pekerja pelabuhan, Arman berusaha menyusup lebih dalam, tetapi ketegangan meningkat ketika salah satu anak buah Jaka mengenali wajahnya. "Arman, kau takkan bisa kabur kali ini," teriak pria itu, membuat Arman terpaksa berlari, meninggalkan sebagian besar informasi penting yang hampir ia dapatkan. Dalam kejar-kejaran yang melelahkan, Arman berhasil melarikan diri meski terluka ringan, namun ia berhasil menyelamatkan dokumen yang menunjukkan hubungan geng dengan oknum militer yang korup. Mereka tidak hanya bekerja dengan polisi dan pengusaha, tapi juga tentara yang melindungi mereka, kata Arman sambil menatap dokumen yang baru saja ia ambil,
mengetahui bahwa musuhnya semakin kuat. Dina memperingatkan bahwa Arman harus lebih berhati-hati, karena kini mereka berhadapan dengan lebih dari sekedar geng kriminal biasa. Ini adalah jaringan internasional yang melibatkan kekuatan militer. Arman menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk menghentikan geng, tetapi juga untuk membongkar jaringan yang telah melibatkan banyak pihak berpengaruh dalam sistem pemerintahan dan militer. Mereka bermain di level yang lebih tinggi, tapi aku tidak akan mundur, tekad Arman, meskipun ia tahu bahwa pertarungan kali ini lebih rumit daripada sebelumnya. Dengan bekal informasi baru, Arman kembali ke markas untuk merencanakan langkah selanjutnya, mengetahui bahwa apa yang akan datang selanjutnya akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Ketegangan dalam tubuh geng Kapak Merah semakin memuncak ketika Rian, wakil Jaka, merasa bahwa Jaka terlalu mementingkan dendam pribadi dan bukan lagi keselamatan geng itu sendiri. Dalam pertemuan rahasia, Rian mulai menyuarakan ketidakpuasannya, menuduh Jaka membuat keputusan gegabah yang merugikan semua orang, bahkan para anggota geng yang sudah lama setia. Arman menyadari bahwa perpecahan ini bisa menjadi keuntungan, namun ia juga tahu bahwa kini ia harus berhadapan dengan dua musuh yang masing-masing punya ambisi besar. Mereka lebih berbahaya dari sebelumnya, kata Dina dengan cemas, melihat bagaimana konflik internal ini justru memperburuk keadaan dan semakin memperumit rencana mereka. Arman merasa terjebak di tengah dua kekuatan yang tidak hanya saling bertarung, tetapi juga mengancam keselamatan kota ini dengan kejahatan mereka. Aku harus menghentikan mereka, tapi yang mana dulu? Arman bergumam, merasa semakin berat untuk menentukan langkah yang tepat. Dalam kebingungannya, Arman menyadari bahwa jika ia tidak segera bertindak, kota ini akan hancur karena perpecahan yang terjadi di dalam geng. Arman memutuskan untuk segera bergerak, memilih satu pihak untuk dihadapi, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan jalan cerita yang lebih panjang dan berbahaya. Jaka dan faksinya melancarkan serangan teroris terbesar yang mereka pernah lakukan, dengan menanam bom di stasiun Gambir untuk menciptakan ketakutan massal di Jakarta. Ini adalah pesan untuk kota ini, kami ada, dan kami tidak akan berhenti sampai semua tunduk, ujar salah satu anak buah Jaka dengan percaya diri, mengetahui bahwa bom yang ditanam akan menebar teror. Arman yang baru saja kembali dari penyusupan, segera menuju ke stasiun setelah menerima informasi tentang bom yang telah terpasang, bergegas dengan sekelompok polisi untuk mencegah ledakan itu. Kita tak punya banyak waktu, teriak Arman, sambil berlari menuju ruang bawah tanah stasiun untuk mencari dan menonaktifkan bom yang sudah terhubung dengan sistem penghubung otomatis. Dengan waktu yang terus menghitung mundur, Arman berhadapan langsung dengan para anggota geng yang mencoba menghalangi upayanya untuk menghentikan bom itu. Berkat keberaniannya dan kecerdikannya dalam menghadapi situasi yang menegangkan, Arman berhasil mencegah ledakan yang bisa menewaskan ribuan orang, namun ia harus kehilangan kontak dengan Dina. Dina, di mana kau? Arman berteriak panik, menyadari bahwa Dina telah diculik lagi oleh kelompok Rian yang kini memburu mereka dengan lebih kejam. Setiap detik terasa semakin berat, dan Arman tahu bahwa musuh kini menguasai langkah-langkahnya, membawa mereka pada pertempuran yang semakin mengerikan. Kita harus segera menemukan Dina sebelum terlambat, kata Arman, dengan napas terengah-engah, bertekad untuk menyelamatkan Dina meskipun berada di bawah ancaman maut. Tetapi, di balik setiap langkahnya, Arman semakin menyadari bahwa pertempuran ini belum selesai dan tak ada jalan keluar yang mudah. Dina yang kini menjadi tawanan Rian, mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk memberi Arman kesempatan adalah dengan mengorbankan dirinya. Arman, ini hanya cara untuk menghentikan mereka. Kamu harus selesai dengan ini, bisiknya sambil tersenyum, meski ketakutan jelas terlihat di matanya. Dalam gudang tua di Bekasi, pertarungan sengit antara tim Arman dan kelompok Rian meletus, memecah malam dengan tembakan dan ledakan. Dina yang berada di garis depan, mencoba mengalihkan perhatian Rian dan anak buahnya dengan serangkaian manuver berbahaya, memberikan kesempatan bagi Arman untuk menyusup lebih dekat. Namun, di tengah keis itu, sebuah peluru menembus dada Dina, dan ia terjatuh dengan suara teredam. Wajahnya masih menatap Arman dengan mata penuh cinta dan penyesalan. Dina, jangan pergi, teriak Arman, berlari ke arahnya, meraih tubuhnya yang lemah dan merasakan kehangatan hidup yang mulai memudar. Di pelukannya, Dina menghembuskan napas terakhirnya, dan kata-kata terakhirnya adalah, selesaikan ini, Arman, hentikan mereka. Kehilangan Dina menghantam Arman dengan begitu keras, seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Namun rasa sakit itu segera berubah menjadi api yang membakar tekadnya. Mereka akan membayar untuk ini, Dina, janji Arman dengan suara serak. Darah Dina masih mengalir di tangannya, membakar semangatnya untuk menyelesaikan semuanya. Dengan Dina yang kini tiada,
Arman bertekad untuk menghancurkan kelompok Rian, Jaka, dan semua orang yang terlibat, tanpa kompromi. Kembali ke markas Kopassus, Arman disambut oleh Satrio dan beberapa mantan rekannya yang telah bersedia bergabung dalam operasi terakhir ini, yang akan menentukan nasib Jakarta. Di ruang strategi yang dipenuhi peta-peta dan diagram, Arman memimpin pertemuan untuk merancang langkah serangan ke markas utama geng Kapak Merah di kawasan industri Cakung. Kali ini, kita tak bisa main-main, semua harus tepat, atau kita akan kehilangan lebih banyak nyawa, kata Arman dengan tegas, mata tajam memandangi setiap orang di ruangan itu. Satrio mengangguk, memberikan dukungan penuh, dan mengeluarkan peralatan canggih yang akan membantu dalam penyusupan dan serangan. Kita tahu mereka kuat, tapi kita punya keunggulan taktis. Arman menatap peta besar yang terhampar di atas meja, menandai jalur-jalur penyusupan, titik-titik lemah, dan potensi jebakan yang mungkin mereka hadapi. Kita masuk malam ini, tak ada ampun, kita hancurkan mereka dari dalam, ujar Arman, suaranya penuh keyakinan, meskipun tahu betapa berbahayanya operasi ini. Aku sudah siap, Arman, kita akan berikan mereka perlawanan yang mereka takkan pernah lupakan, kata salah seorang rekannya, yang sudah mengenal medan tempur dengan baik. Arman menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah langkah terakhirnya, dan kegagalan bukanlah pilihan. Jika kita berhasil, ini akan mengakhiri semuanya. Tidak ada lagi Jaka, tidak ada lagi geng ini, kata Arman, membulatkan tekadnya dalam hati. Dengan rencana matang di tangan dan waktu yang semakin mendekat, mereka bersiap untuk menjalankan misi yang akan menentukan masa depan mereka semua. Malam itu, Arman dan tim kecilnya, yang terdiri dari Satrio dan beberapa mantan rekan Kopassus, melancarkan serangan terencana ke markas utama geng Kapak Merah di kawasan industri Cakung. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi, menggunakan taktik gerilya untuk menghindari jebakan yang pasti sudah disiapkan oleh Jaka dan anak buahnya. Kita harus pecah ke dalam dua kelompok, pastikan semua jalur keluar terkendali, perintah Arman, memimpin operasi ini dengan kepemimpinan yang penuh perhitungan. Saat mereka memasuki area markas, baku tembak sengit terjadi, suara tembakan memecah kesunyian malam, dan pasukan geng mulai berkumpul untuk melawan. Arman bergerak cepat, memimpin serangan ke pusat markas, melumpuhkan anak buah Jaka satu demi satu, namun mereka masih terdesak oleh jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Jangan biarkan mereka mundur, kita harus pastikan tidak ada yang kabur, teriak Arman, sementara Satrio dan timnya mengunci pintu-pintu utama markas. Dengan sebagian besar anak buah Jaka berhasil dilumpuhkan, Arman berhasil menemukan Jaka yang menantangnya untuk duel 1 lawan 1 di atas kren tua yang terletak di pusat pabrik. Ini akhir dari semuanya, Arman, mari kita selesaikan, tantang Jaka, sambil memegang kapak merah yang sudah dikenalnya, siap untuk bertarung hingga mati. Arman tidak gentar, meskipun tahu bahwa pertarungan ini akan menguji batas kemampuannya dan membawa risiko yang sangat tinggi. Dengan langkah pasti, Arman naik ke kren, bersiap untuk menghadapi Jaka dalam duel hidup dan mati yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di atas kren yang berbahaya, angin kencang dan suara logam yang berderak menjadi latar belakang bagi pertempuran yang menentukan antara Arman dan Jaka. Kamu takkan menang, Jaka, kata Arman, menatap dengan penuh tekad, mengingat segala pengorbanan yang telah ia lakukan untuk sampai sejauh ini. Jaka mengayunkan kapaknya dengan ganas, tetapi Arman dengan cekatan menghindari serangan, memanfaatkan kelincahan dan keterampilan tempurnya yang terasa selama bertahun-tahun. Kau hanya alat, Arman, sama seperti mereka semua, tak ada yang akan menyelamatkanmu, teriak Jaka, berusaha mengelabui Arman dengan serangan-serangan psikologis. Aku tak perlu diselamatkan, Jaka, aku sudah cukup untuk mengakhiri semuanya, jawab Arman, dan dengan satu serangan cepat, ia berhasil menjatuhkan Jaka. Namun, Jaka tidak menyerah begitu saja, berusaha bangkit dan menyerang lagi. Namun Arman akhirnya berhasil mengalahkannya dengan pukulan terakhir yang membuat Jaka terjatuh ke dalam kobaran api di bawah kren. Dalam kehancuran itu, Jaka sempat berkata, "Masih ada yang lebih besar dari kami." Sebelum akhirnya tubuhnya tenggelam dalam api, meninggalkan Arman dengan rasa kemenangan yang tak sepenuhnya menyenangkan. Arman berdiri di atas kren, lelah dan penuh darah, tetapi matanya masih memancarkan tekad untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ini belum berakhir, gumam Arman, menyadari bahwa meskipun Jaka telah jatuh, ancaman yang lebih besar masih ada di luar sana. Dengan rasa kehilangan yang mendalam dan semangat yang semakin membara, Arman bersumpah untuk terus berjuang, tak peduli seberapa besar rintangan yang akan ia hadapi di masa depan. Setelah mengalahkan Jaka, Arman memeriksa dokumen yang ditemukan di markas utama geng Kapak Merah,
Dalam tumpukan kertas dan catatan yang tergeletak di atas meja, ia menemukan informasi yang mengejutkan. Ini tidak mungkin, Arman bergumam. Matanya terfokus pada nama yang tercetak di salah satu dokumen, seorang pejabat tinggi yang selama ini dikenal sebagai pembela hukum dan keadilan. Nama itu adalah salah satu orang yang sering hadir dalam pertemuan politik dan memiliki pengaruh besar dalam dunia kriminalitas di Jakarta. Arman tahu bahwa ini adalah penemuan yang dapat mengubah segalanya. Dengan wajah tegang, Arman membaca lebih lanjut tentang keterlibatan pejabat tersebut dalam mendukung geng Kapak Merah, menyediakan perlindungan dan akses kepada sindikat kriminal internasional yang selama ini menguasai pasar senjata gelap. Ini lebih besar dari yang kukira, kata Arman dengan suara berat, menyadari bahwa meskipun pertempurannya dengan Jaka telah selesai, ancaman yang lebih besar dan lebih dalam masih menanti. Misi Arman kini tidak hanya untuk menghentikan geng, tetapi untuk mengungkap konspirasi yang merusak sistem negara. Ia merasa gelisah, tahu bahwa melawan kekuatan seperti ini akan membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan fisik. Dengan hati yang berat, Arman membuat keputusan. Ia harus memberitahukan Kompol Aditya tentang temuan ini, meski menyadari bahwa menyelidiki lebih lanjut bisa membawa risiko besar bagi dirinya dan orang-orang yang dekat dengannya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Arman merasa cemas, karena di balik kemenangan ini, ia tahu bahwa keadilan yang sesungguhnya hanya akan tercapai jika semua orang yang terlibat dalam sindikat ini dihancurkan. Sesampainya di kantor polisi, Arman menyerahkan dokumen itu kepada Kompol Aditya, yang kini sudah pulih dari serangan sebelumnya. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, Aditya. Ada seorang pejabat tinggi yang terlibat, katanya dengan serius. Kompol Aditya memandang Arman dengan tatapan penuh penyesalan dan pengertian. Kita tak bisa bergerak sembarangan. Orang-orang di atas itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi kita akan cari cara untuk menggulingkan mereka. Arman berdiri di depan makam Dina, tempat yang selalu membuatnya teringat pada pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh wanita yang sangat ia cintai. Dina, aku berjanji, pengorbananmu tidak akan sia-sia, kata Arman, mengucapkan janji dalam hatinya dengan penuh tekad. Ia meletakkan bunga di atas makam Dina, mengingat saat-saat terakhir mereka bersama, dan betapa besar peran Dina dalam membangkitkan semangatnya untuk terus berjuang. Meski misinya untuk mengalahkan geng Kapak Merah sudah selesai, Arman merasa panggilan untuk menegakkan keadilan baru saja dimulai. Keputusan untuk melawan kekuatan besar yang menyelimuti negara ini menjadi tujuan baru dalam hidupnya. Aku tidak bisa berhenti sekarang, mereka masih di luar sana, dan keadilan masih jauh dari tercapai, gumam Arman, matanya menatap ke horizon yang tampak gelap. Sambil menatap bintang yang mulai muncul di langit malam, Arman merasakan beban berat yang mengikatnya, namun juga rasa harapan yang baru tumbuh. Perjalanan panjangnya belum berakhir. Di jalan yang penuh bahaya ini, Arman tahu bahwa ia harus melangkah dengan hati-hati, tetapi tekadnya untuk membawa perubahan tetap membara. Ia kembali melangkah, kali ini tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah menjadi korban dari kejahatan dan ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama. Di balik bayang-bayang kematian dan kehilangan, Arman menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus berjuang, karena dalam setiap langkahnya, ada harapan bahwa suatu hari, keadilan sejati akan datang. Dengan langkah yang mantap, Arman meninggalkan makam Dina, siap menghadapi perjalanan baru yang penuh tantangan. Ia tahu, pertempuran untuk membongkar kejahatan terbesar yang merasuki sistem negara ini baru saja dimulai.